Assalamualaikum. Sebelum kita lanjutkan cerita, siapkan kopi dan cemilan serta duduk santai cari tempat yang nyaman. Kawan-kawan, cerita hari ini tentang Islam di Ethiopia, salah satu negara tertua di dunia. Ethiopia punya peradaban yang berkembang sejak ribuan tahun lalu. Peradaban awal Ethiopia berpusat di Aksum, sebuah kota kuno yang pernah menjadi pusat perdagangan penting. Ethiopia juga salah satu negara pertama yang memeluk agama Kristen. Kekaisaran Aksum adalah salah satu kekaisaran terkuat di Afrika pada masanya. Kekaisaran ini memiliki hubungan dagang dengan Romawi dan India. Meski beberapa kali menghadapi invasi, Ethiopia berhasil mempertahankan kemerdekaannya dari penjajahan Eropa yang meluas di benua Afrika. Kemenangan atas Italia pada Perang Adwa 1896 adalah salah satu bukti kegagahan bangsa Ethiopia. Ethiopia mengalami berbagai perubahan politik dan sosial di abad ke-20. Negara ini pernah menjadi monarki, kemudian berubah menjadi republik. Ethiopia sering disebut sebagai salah satu negara tertua di dunia. Ketika Ethiopia masih keadaan gelap gulita, Nabi dan para sahabat melakukan perjalanan yang amat menyesakkan hati ini. Terpaksa ditempuh oleh pengikut setia baginda Nabi. Mekah tak lagi bersahabat dan buminya terasa sesak walaupun sekedar untuk menghela nafas. Hati penghuninya telah berkarat, tertutup dan terkunci untuk menerima cahaya Islam. Otak mereka terselubung fanatik buta terhadap agama nenek moyang, kepentingan dagang dan penindasan terhadap kaum lemah. Akhirnya di petang buta bulan Rajab tahun kelima setelah Bidsah, para sahabat memutuskan untuk bertolak dari Mekah menuju Ethiopia. Tidak mudah bagi para pengikut Nabi untuk meninggalkan Mekah. Petang itu, dengan membentuk kelompok-kelompok kecil, mereka mengendap-endap meninggalkan kota Mekah, menghindari setiap orang-orang yang mungkin akan mencegah perjalanan tersebut. Namun sebuah pertemuan tak menyenangkan dialami Laila dan Amr ibni Robi'ah. Ketika suami istri ini tengah mempersiapkan tunggangannya, tiba-tiba si pemberang Umar bin Khattab mendekat. Lelaki yang satu ini terkenal cukup keras terhadap sahabat Nabi. Ia tak segan-segan untuk menyiksa mereka jika terbukti telah mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Laila mencoba bersikap wajar, meskipun ia sadar tak mungkin untuk menyembunyikan persiapan perjalanannya. Sebisa mungkin dia menyembunyikan tempat tujuan mereka. Umar bin Khattab bertanya kepada Laila, "Hendak kemana engkau Umi Abdillah?" tanya Umar. Laila menjawab, "Kalian telah melakukan penganiayaan terhadap kami gara-gara perbedaan agama ini. Sekarang kami hendak menuju bumi Allah yang tak akan ada lagi penyiksaan di sana. Semoga Allah senantiasa menyertai kalian," sahut Umar sambil berlalu begitu saja. Sikap Umar kali ini cukup mengejutkan Laila. Ia hampir tak percaya ketika putra Khattab itu membiarkan begitu saja kepergiannya beserta sang suami. Bahkan lelaki keras itu sempat melantunkan doa untuk perjalanannya. Ketika peristiwa tersebut diceritakan kepada suaminya, ia hanya mendapatkan tanggapan kecut, "Apakah engkau berharap agar ia masuk Islam? Demi Allah, dia tidak akan masuk Islam sebelum khimar ayahnya mendahuluinya memeluk Islam," tutur suami Laila. Dengan berbekal keyakinan dan keberanian yang dipupuk seenaknya, kaum muslimin Mekah meninggalkan tanah kelahiran dan harta bendanya menuju Ethiopia. Mereka berjumlah 10 orang laki-laki dan 5 orang wanita. Di antaranya adalah Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah binti Rasulullah, Abu Salamah dan istrinya Ummu Salamah, Abu Sibrah ibni Abi Waham, yaitu saudara Abi Salamah seibu dan istrinya Ummu Kulsum, lalu Amr ibnu Robi'ah dan istrinya Laila, lalu Abu Khuzaifah ibnu Utbah bin Abi Rabbah dan istrinya Sahlah ibni Umair, lalu Sahal bin Baidah, lalu Zubair bin Awam. Rombongan pertama ini berangkat secara terpisah dan berjanji untuk saling bertemu di pelabuhan Syaibah.
di bawah pimpinan Utsman bin Affan yang membawa serta istrinya. Mereka berhasil mencapai tempat tujuan dengan selamat. Kebetulan 2 kapal telah siap berlayar menuju Ethiopia. Begitu rombongan kecil itu naik kapal langsung berangkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terharu dengan perjuangan ini, terutama pada Utsman dan Ruqayyah. Kemudian hari Rasulullah sempat bersabda tentang mereka berdua, yakni sabda beliau, mereka berdua adalah penduduk Baitul Haram pertama yang hijrah dari jalan Allah setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Orang-orang Quraisy yang mencium perjuangan ini segera melakukan pengejaran. Perburuan dilakukan hingga ke bibir pantai. Namun sekelompok orang-orang murka ini hanya menemukan debur ombak membelai pasir. Ombak laut nampak berjingkatan, seolah menertawakan kegagalan mereka yang harus pulang dengan tangan hampa. Di lain pihak, dengan ongkos setengah dinar, kaum muslimin berhasil memasuki Ethiopia dan disambut baik di sana. Mereka bebas menjalankan ibadah tanpa harus takut mendapatkan ancaman dari siapapun. Sekian dulu cerita hari ini. Nantikan cerita berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.